Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan lanjut belajar ya. Nah, sebelum belajar, jangan lupa Oke, kita akan belajar tentang himpunan. Nah, untuk himpunan kali ini apa aja yang akan dibahas, yaitu 1. Apa itu himpunan? 2. Bagaimana menyatakan himpunan? Lalu jenis-jenis himpunan, hubungan antar himpunan, dan operasi pada himpunan itu akan dibahas di sesi selanjutnya ya. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Jadi, objek-objek atau anggota-anggotanya itu harus jelas dan terukur. Nah, coba kalian lihat contoh-contoh berikut. Pertama, kumpulan orang pintar, kumpulan orang cantik, kumpulan hewan buas, kumpulan orang tinggi. Nah, keempat kumpulan ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya. Kenapa? Coba orang pintar. Orang pintar itu relatif ya, tergantung dari orang yang memandangnya atau orang yang menilainya ya. Jadi subjektif. Sama juga dengan orang cantik, tergantung dari orang yang menilai. Hewan buas juga sama, orang tinggi juga sama. Jadi untuk keempat contoh ini dia bukan himpunan karena definisi tidak jelas dan merupakan kata sifat. Jadi jika di dalam teks kumpulan itu mengandung kata sifat seperti pintar, cantik, buas, tinggi, dan yang lainnya, maka dia bukan himpunan. Oke, contoh soal. Kita lihat. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? 1. Kumpulan guru tinggi. 2. Kumpulan hewan berbulu halus. 3. Kumpulan siswa kelas 7 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. 4. Kumpulan warna lampu lalu lintas. 5. Kumpulan hewan yang lucu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, kumpulan guru tinggi. Di sini ada kata tinggi. Tinggi itu adalah kata sifat. Maka yang kumpulan guru tinggi bukan himpunan. Lalu, kumpulan hewan berbulu halus. Hewan berbulu halus. Maka berbulu halus itu juga subjektif ya. Jadi bukan himpunan. Nah, yang C, kumpulan siswa kelas 7 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Ini himpunan atau bukan ya? Karena coba lihat di A itu menggunakan kata sifat tinggi dan C juga kata sifat tinggi. Nah, perbedaannya adalah jika yang A itu tidak ada syarat-syarat selanjutnya, tidak ada syarat yang lain. Nah, yang C memiliki syarat. Kumpulan siswa kelas 7 yang tinggi, nah syaratnya adalah lebih dari 160 cm. Jadi dia bisa didefinisikan dengan jelas anggotanya. Maka yang C itu adalah himpunan. Selanjutnya, kumpulan warna lampu lalu lintas. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu hanya ada 3 ya, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, karena dia bisa didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan warna lampu lalu lintas ini adalah himpunan.
Dan yang terakhir adalah kumpulan hewan yang lucu. Hewan yang lucu itu subjektif ya, karena bagi saya kucing itu lucu, tapi bagi orang lain ada yang bilang kucing tidak lucu. Maka kumpulan hewan yang lucu itu subjektif, maka dia bukan himpunan. Baik, kita selanjutnya menyatakan himpunan. Untuk lambang himpunan itu, suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital seperti A besar, B besar, X besar, atau Z besar ya, dan sebagainya. Anggota himpunan ditulis di antara tanda kurung kurawal, dan antara anggota yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Untuk lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Kalimat di atas dapat kita tulis himpunan A sama dengan kurung kurawal, buka kurung kurawalnya ya. Jadi kurang dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tutup kurung kurawal. Jadi untuk himpunan, anggota himpunannya atau himpunannya itu wajib memakai kurung kurawal, bukan kurung yang lain ya. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu 1. Menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contoh. Yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. 3. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama dulu ya, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Perhatikan contoh berikut. Himpunan W adalah himpunan 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Nah, maka ditulis W sama dengan buka kurung kurawalnya 4 huruf pertama dalam abjad Latin, tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Jadi menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata ya seperti ini ya. Buka kurung kurawalnya, lalu kata-katanya 4 huruf pertama dalam abjad Latin, lalu tutup kurung kurawal lagi. Jadi harus memakai kurung kurawal. Contoh berikutnya. A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. Maka ditulis A sama dengan kurung kurawal bilangan cacah yang kurang dari 10, tutup kurung lagi. Nah, ini adalah contoh menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, H adalah himpunan nama-nama Presiden RI. Maka ditulis H sama dengan buka kurung kurawal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Nah, ini adalah contoh himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Ya, selanjutnya A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 4. Maka ditulis A sama dengan buka kurung kurawal
Nah, karena di sini bilangan cacah, jadi bilangan cacah itu mulai dari angka 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi 4-nya tidak ditulis. Kenapa? Karena kurang dari 4 ya. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ketentuan penulisan notasi pembentuk himpunan adalah sebagai berikut. Buka kurung kurawal, lalu X, ada garis lurus, titik-titik, koma, X lagi, lalu sini ada seperti huruf E ya, tapi bukan E, titik-titik, titik-titik, lalu tutup kurung kurawal. Nah, keterangannya sebagai berikut. X itu adalah variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan. Lalu garis lurus itu dibaca di mana? Titik-titik menyatakan kalimat matematika yang menjadi syarat keanggotaan. Nah, yang tadi saya bilang kayak seperti huruf E itu namanya elemen atau anggota ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka ditulis, nah seperti ini ya. Tulisnya A sama dengan buka kurung kurawalnya dulu, lalu X, lalu kasih garis lurus. Nah, karena di sini yang diminta adalah antara 10 dan 40, maka ditulisnya 10 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 40. Ya, jadi syaratnya itu ya, 10 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 40. Nah, ini kalau antara seperti ini. Nah, baru koma, setelah itu X elemen atau X anggota bilangan prima. Kenapa sih tulisannya bilangan prima? Karena yang diminta adalah himpunan bilangan prima. Nah, ini dibacanya gimana? Dibacanya A, himpunan A sama dengan X, di mana 10 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 40. Maka X anggota bilangan prima. Nah, seperti itu membacanya. Lalu, contoh berikutnya, himpunan B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Ya, bilangan cacah kurang dari 5. Maka ditulis seperti ini. B sama dengan buka kurung kurawalnya X garis lurus lagi, lalu X kurang dari 5. Kenapa? Karena di teks tadi sudah terjelas ya, kurang bilangan cacah kurang dari 5, maka di situ ditulisnya X tanda kurang dari angka 5 ya. Lalu X anggota bilangan cacah. Nah, dibacanya gimana? Dibacanya B, himpunan B sama dengan X, di mana X kurang dari 5 dan X anggota bilangan cacah. Oke. Nah, sebelum diakhiri pembelajarannya hari ini, nah kalian silahkan tulis latihan soal ini ya. 1. Dari kumpulan benda-benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? Di sini ada kumpulan warna pelangi, kumpulan lukisan indah, kumpulan orang kaya, kumpulan hewan berkaki 4. Lalu soal yang kedua, tulislah himpunan berikut dengan menyebutkan anggota-anggotanya. 1. Himpunan A adalah kumpulan nama buah yang berawal dari huruf A. Jadi yang ini, soal ini kalian sebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua, himpunan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Yang ketiga, himpunan C adalah himpunan bilangan faktor dari 12 ya. Dan ini soal untuk
ketiganya, tulislah himpunan berikut dengan menggunakan notasi. Nah, ini ya contoh, silahkan kalian kerjakan. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih.